saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ormas dan Persatuan Dalang Indonesia, hari ini melaporkan penceramah Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini dilakukan terkait video Khalid Basalamah soal wayang yang menurut dia, wayang merupakan sesuatu yang haram dan harus dimusnahkan. Hari ini kita mau melaporkan salah satu saya bilang artis ya, karena kan lagi dekat sama artis-artis kan dia. Dan tindakan ini yang benar merugikan masyarakat Indonesia. Yaitu apa? Menghina budaya. Dengan berkata statement memusnahkan budaya itu sangat, memusnahkan atribut pewayangan itu sangat tidak bisa ditolerir. Dan kita tinggal tunggu aja waktunya ya. Terima kasih teman-teman media yang udah pada datang. Bang, terkait klarifikasi dari Ustadz Basalamah sendiri seperti apa nih Bang? Kan dia udah... Ya, orang bisa minta maaf, tapi kan hukum terus berjalan. Artinya apa? Ini semua harus diselesaikan secara hukum. Bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, maka kami para budayawan, seniman, dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Tentu saja, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Atas pernyataan penceramah Khalid Basalamah tersebut, bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, ulama kenamaan Indonesia Buya Yahya pun angkat bicara. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar, la'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali boneka untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Jadi, standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Nah kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah.
Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah wang zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti Tuhan tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama. Cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah kayak ini, makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin mengenakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk itu kembali kepada permasalahan tadi. Karena yang tidak diperkenankan adalah gambar-gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman-seniman wayang, hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya.